Selamat malam semuanya. Berjumpa kembali dengan gua sendiri di channel gua sekarang ini. Hari ini gua bakalan kasih tahu satu hal. Ini dimana gua baru saja mendapatkan sebuah pesan ya. Pesan ini bisa dibilang kayak teror gitu. Ini dari pihak ke pihak aplikasi pinjaman uang, dan gua nggak tahu ini datangnya dari mana dan mereka dapat nomor gua dari mana, dan itu benar-benar bikin gua jengkel dan mau marah. Pertama-tama ini benar-benar bikin gua kesel. Kenapa? Karena orang dari pinjol ilegal ya, bisa dibilang kayak gitu, udah nyebarin data serta foto kakak gue, foto KTP-nya, foto kakak gue sendiri, dan juga ancaman. Kalau ancaman tuh kayak seperti bayar hutang lah gitu. Dan gua ada salah satu yang dimasukkan dalam kontak darurat di situ. Gua pikir apa ya, bisa dibilang sih ini benar-benar bikin gua kayak kesel gitu. Dia malah ngancam kayak gini ya. Bukti jelas udah dari tangan gua. Dia kayak gini ngomongnya. Kalau Anda tidak membayar, kalau kayak gini ya maksudnya, kalau Anda tidak mau kena masalah, segera bayar hutang sekarang juga. Batasnya tuh bisa dibilang seperti jam 11 malam atau jam 5 sore gitu. Tapi kelihatannya aja memang ini bikin gua curiga. Sebenarnya sih jujur aja, dulu tuh kakak gua tuh pernah minjam uang dari aplikasi situ, tapi nggak bayar karena ilegal gitu. Dan sekarang memang ini benar-benar sudah kelewatan. Dan ini benar-benar kelewatan dan gua nggak tahu. Gua benar-benar kesel deh. Sikap arogan orang ini benar-benar bikin gua jengkel. Malah sok-sok mau nyuruh gua gitu, bayarlah apalah gitu. Gila dapat gua. Kenapa sih? Setiap hari gua tuh berusaha keras untuk apa ya, ibaratnya hindarin kayak gitu, selalu gue dapat melulu. Gue kasih tahu satu hal ya buat kalian semuanya. Ini cerita di mana kakak gue tuh udah pernah ya, tadi itu kan udah kasih tahu ya bahwa kakak gue tuh udah pernah pakai pinjol. Ya, kalau kalian nggak tahu, pinjol tuh adalah pinjaman online, kayak duit, pinjaman uang secara online. Tapi gini ya guys, gua tuh ya kayaknya sih udah curiga banget karena kakak gua tuh udah ditipu. Kakak gua tuh udah ditipu, terus dia hilang 7 juta rupiah. Gak bayangin aja kalau itu akan terjadi pada kalian semua. Bener deh. That will be happen to you all if you got something like that. I swear. Jadi gini, gua pikir ya satu hari aja, bener-bener gua harap aja mereka tuh nggak mengganggu. Tapi kelihatannya memang mereka tuh nggak pernah berhenti, nggak pernah stop lah ibaratnya. Gua habis nggak habis pikir. Gua juga nggak habis pikir gua bakal dapat kayak gituan. Bayangin, masa mereka itu malah nyeret sama gua? Bukankah kesel gitu? Apa gua harus bayar semua hutang kakak gue? Ya ampun, enak aja. Enak banget gue bilangnya, ngatur-ngatur gue, nyuruh gue bayar utang kakak gue. Duit dari mana, dasar bego? Lu dari karyawan pinjaman online aja udah berani arogan kayak gitu terhadap kakak gue. Dan bawa nama gue lagi. Apa lu gak punya otak, ha? Kalau punya otak tuh dipakai. Jangan lu nggak pakai. Main-main cara gini ya lagi. Lo pikir dengan cara itu bakal bikin gua takut, ha? Gua 100% nggak takut sama lo semua. Dari pihak pinjaman online manapun gua nggak takut, ya? Gua nggak takut. Karena lu udah meras kakak gua berlebihan. Lu udah nipu kakak gua dan dia hilang 7 juta.
Dan itu sudah ludes karena lu dari pihak aplikasi pinjaman online itu udah mencuri. Dan lu sudah meretas HP kakak gua dan mencuri semua datanya yang di dalam situ. Ngerti nggak? Enak aja lo ini nyuruh gua yang bayar. Lo pikir lu tuh siapa? Hah? Kerja tuh yang benar, jangan main meras-meras. Enak bener ya gue bilang. Inilah yang bikin gua kesel guys. Pertama itu gua nggak pernah dapat kayak ginian. Gua aja udah posting ke Facebook. Gua udah posting ke Facebook gua. Dan itu biar semuanya lihat. Bagaimana gua nggak kesel kalau setiap hari mereka tuh ngirimin foto kakak gue, KTP kakak gue, dan ancaman inilah itulah. Apa nggak cukup, Apa nggak cukup gitu? Dan ini benar-benar bikin gua kesel guys. Makanya cukup berhati-hati aja lah, jangan sampai kejadian kayak gini nih pak kalian guys. Kalau sampai kejadian ini nih pak kalian, waduh, harus pikir. Lo harus pikir pakai otak biar lo bisa terhindar dari masalah kayak gini. Kadang aja gua tuh ya mikir ya, mereka itu ya seperti aja memang gua kasih ancaman kayak gini. Pastinya memang lu semua tuh mungkin dapat dari pinjol ilegal, tapi mereka tuh seperti mau kayak apa ya, mau arogan gitu, mau minta bayar hutang ini hutang itulah, dan itu benar-benar sudah berlebihan banget. Bayangin diperas sampai berkali-kali pun bakal bikin semuanya trauma. Bukan cuma gua doang jadi masukin di dalam kontak darurat tersebut, tapi semua orang juga kena. Ini terjadi karena mereka tuh mulai aksinya gitu. Bayangin aja gua tuh gimana coy. Gua tuh nggak kerja, gua tuh masih satu status sebagai mahasiswa, atau enggak. Enak aja nyuruh gua bayar baras kayak macam. Orang tua gua tuh udah sakit. Orang tua gua tuh udah sakit banget. Ayah gua nggak bisa jalan. Sedangkan ibu gua aja nggak kerja. Dan ibu gua tuh udah ngurusin ayah gua. Malah mau nyuruh gua bayar ini bayar itu untuk bayar hutang kakak gua. Duit dari mana, setan? Lo nggak bayangin aja. Gua ada aduh, sial banget aduh. Gua aja hidup susah. Gua aja udah hidup susah banget. Duit dari mana, setan? Gue nggak mikir. Bayangin, gue aja udah berhenti kuliah, udah stop gara-gara ini, gara-gara ayah gue sakit. Siapa yang nganterin gue? Lu nggak bayangin, lu nggak kasihan apa sama gue, Lu semua yang ada di tempat kantor atau di mana pinjaman online itu, gue nggak akan bayar. Ngerti nggak? Jadi jangan gangguin gua, jangan gangguin kakak gua. Lu semua tuh sudah berlebihan banget. Dan ini sudah termasuk pemerasan. Dan lu semua bakal dilaporkan ke polisi. Dan ini sudah diproses kasusnya. Ngerti nggak? Jangan macam-macam sama gua. Lu pikir gua takut? Lu pikir gue takut barang ancaman lu semua itu? Enak aja nyuruh gua bayar. Duit dari mana? Langsung gue nyolong gitu. Gila banget lu semuanya. Buat kalian semua dari pihak aplikasi pinjaman online ya, dengar baik-baik. Lo semua tuh bakal masuk penjara karena udah meres kakak gue. Lo semua udah mencuri dan juga menipu kakak gue sebesar 7 juta rupiah. Bayangin, gua gak akan bakalan maafin lu semua. Dengar gitu. Dari pihak manapun juga gua gak peduli. Dengar ya. Sekali lagi gua mohon, kalau lu semua masih juga kirimin ini itu, bakalan gua akan laporin dan gua akan kasih bukti ini semua ke pihak yang berwajib. Jadi lu jangan main-main.
Apa tanpa gue kelihatan main-main? Kagak. Jadi tunggu aja buat lo semua. Dari pihak manapun juga, dia pihak pinjol online apapun, pokoknya gua gak akan ngafin lu semua. Ini sudah kelewatan banget, dan gua tetap akan laporin lu ke polisi. Ngerti lu semua. Gua gak peduli nomor siapa bosnya, gua gak ngerti siapa karyawannya, pokoknya gua akan laporin lu semua. Dan itu bakal terjadi, dan gua gak akan main-main. Jadi lu jangan coba-coba. Jangan berani-beraninya lu mentang-mentang kerja di sana udah belajar tuh meras orang ya, Enak aja lo. Nah itulah kenapa memang gue kesel. Misalkan contoh memang gue tuh ya benar-benar kayak ibaratnya mungkin memang pikir gue tuh takut ya. Takut? Lah. Nih. Ini besok gue kasih cemen buat kalian semua yang udah berani bikin masalah. Cemen. Gak takut apa gitu. Masuk penjara aja udah memang bangga buat kalian. Tuh bagus buat kalian. Karena semua itu lebih gak bisa keluar dari sana. Manusia gak berguna lo semua, tau gak? Udah melakukan kayak ini. Pertama, konsumsi narkoba itu paling udah berlebihan banget. Gak cuma satu orang, seluruh yang di dunia ini juga udah nyobain, tapi malahan masuk penjara. Sekali lagi gue katakan, mampus buat lo semua yang pengguna yang pakai narkoba itu. Mampus tuh semua. Hukuman mati bakal nunggu lu semua. Gak ada siapapun yang nolongin lu, oke? Gak ada siapapun. Lu mau mati aja. Lagian ngapain juga sih lo pakai gituan? Udah tahu itu barang haram, masih lo aja pakai. Lo mau tergiur aja pakai narkoba. Buset mati gua. Gua gak akan mau pakai narkoba apapun. Jadi lu semua jangan nawarin gue. Ya. Kalau lu coba-coba nawarin gue akan laporin lu ke polisi. Dan gua akan kasih bukti ini. Dan itu benar-benar akan terjadi buat lo semua. Sampai tahun 2022 ini aja masih ada lo kasus kayak ginian. Iya benar, serius. Ini udah periode tahun 2022. Tahun-tahun lalu aja udah parah banget. Di Filipina aja Duterte atau namanya siapa tuh? Presiden Filipina Duterte itu memerintahkan semua yang pakai narkoba itu dibunuh, ditembak dan dibunuh gitu. Ya karena ketahuan, kalau ketahuan pasti ditembak. Duterte memang nggak punya pilihannya selain kayak gitu. Dia main tembak aja. Tapi sebenarnya itu caranya berlebihan banget. Itu cara yang salah. Kalau nanti tuh dibotol kayak apa kayak ini main tembak aja. Gila dapetin gua. Presiden Filipina tuh nggak waras cuy. Pakai cara gituan, ya ampun, ditembak lagi sampai mati tuh orang. Ya pakai narkoba apa gitu. Apa nggak sayang apa? Gila gue, mendingan aja nih ya. Dengar ya buat kalian semua ya. Jangan tergiur dengan apapun, narkoba lah, ekstasi lah, ganja lah, apapun itu pokoknya jangan tergiur. Kalau lo sampai tergiur, lo bakal kena masalah besar. Dan hukuman mati itu bakal nungguin lu. Jadi jangan main-main. Lo pikir dengan pakai narkoba itu bisa bikin hidup lo makin apa nih, bisa dibilang hidup lo itu bakal lagi bagus hidup lo bakal makin bagus kalau pakai gituan. Gak lah, justru malahan lo tuh bisa merugiin diri lo sendiri. Dan lo tahu narkoba itu barang haram yang gak boleh disentuh. Gua kalau dikasih kayak gituan, gua bilang lo buang benda haram itu ke aduh, lo buang benda haram itu ke depan gua. Jangan lo kasih ke gua. Kalau lo masih berani kasih ke gua, lo bakal gua laporin ke polisi. Dan itu benar-benar harus gua lakuin. Duta besar narkoba itu sudah gua ikutin. Gua udah mulai hidup tanpa narkoba.
Narkoba itu benar-benar bikin gue jengkel. Gua nggak akan sentuh narkoba apapun, dan jangan nawarin gua ituan. Gua nggak akan mau terima. Jadi jangan berani-beraninya. Dengar itu. Gua sumpahin buat kalian semua yang pakai narkoba ya. Buat kalian semua yang pakai narkoba, gua ingin lihat seberapa keras di sana di penjara, seberapa keras lu akan ngadepin hukuman mati. Hah? Seberapa keras mereka tuh akan melakukan kayak apa tuh? Miksa lu lah pokoknya di sana. Lu gak akan bisa bebas lagi. Dan itu adalah hari terakhir di mana lu nikmati hidup panjang. Gak peduli seberapa besar lu ngarepin mereka tetap bikin lu mati. Mereka tetap menjalani hukuman mati dan lu akan rasakan akibatnya. Jadi gua gak akan peduli lagi buat lu semua yang pakai narkoba. Pokoknya apapun narkoba yang lu pakai, gua gak peduli dan gua gak mau tahu. Apalagi lu semua kayak apa tuh, yang kayak apa ya, pokoknya lu ditawarin kayak gitu janganlah pokoknya guys. Pokoknya jangan ditawarin gitu, jangan tergiur lah. Lu gak mau kan hidup lu tuh bisa hancur gara-gara itu. Pokoknya kayak gini, lu bakal kehilangan pekerjaan, lu bakal kehilangan teman-teman, dan lu akan dijauhi oleh semua orang. Dan lu bakal kehilangan semuanya deh. Benar, itu gak main-main. Lu akan kehilangan semuanya dan itu akan terjadi. Lu bisa dibilang sih lu hidup di jalanan lah pokoknya gitu. Sama halnya dengan hutang. Kalau lu hutang aja gak bayar, maka rumah lu akan disita secara permanen. Jangan main-main itu. Karena kalau lu nggak bayar ibaratnya kayak gini ya, misalnya contoh, lu nggak bayar, maka ini ada tindakan di mana mereka tuh akan datang ke rumah lu dan tentu saja akan ngusirin lu dari sana. Karena mereka tuh nggak punya pilihan lain. Lu aja memang udah kasih waktu gini ya, ibaratnya kasih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lebih. 3 bulan lah batasnya ibaratnya kayak gitu ya. Kalau misalkan lu masih juga nggak bayar, mereka tuh nggak punya pilihan lain loh selain menendang lu dan keluarga lu keluar dari rumah itu. Serius, itu benar. Itu beneran loh, bukan main-main. Karena itulah lu harus bayar utang. Seperti hanya terjadi pada kakak gue, selalu diperas-peras ini utang online, utang pinjaman online segala macam kayak gitu. Itulah yang biasa gue kasih tau buat kalian semua. Dan itu benar-benar bikin gue jengkel. Setiap hari diganggu oleh nomor ini, nomor satu ini diganggu, terus ditelepon lagi tentang kakak gue apa segala macam gitu. Apa lu merasa nggak curiga tentang apa yang mereka lakuin itu udah salah? Sebenarnya sih gua tuh sebenarnya nggak pernah dapat kayak ginian. Cuma bulan Agustus awal aja baru gue dapet. Terus hari ini juga gue dapet. Kemarin itu gue nggak dapet karena gue pikir aman aja, memang gue pasti bersyukur. Tahu malah datang lagi, astaga, dan mati gue. Benar-benar deh udah kelewatan banget, dan ini benar-benar harus gue laporin ke pihak yang berwajib. Misalkan gue memang interogasi kayak apa ya, contohnya gue akan kasih tahu nih. Pertama kayak gini, sepertinya hanya memang gue ngancam seseorang ya, dari pihak pinjol manapun ya gitu. Dari pihak pinjol pastinya tuh akan gue kasih tahu, gue akan bilang kayak gini, Bapak sudah menipu dan juga memeras kakak saya, dan pihak Bapak telah mencuri uang sebesar 7 juta rupiah dari kakak saya. Apa masih nggak cukup gitu? Saya selaku dari adiknya sendiri sudah tahu semuanya, dan saya akan kasih bukti lebih jelas. Pastinya gue akan kasih bukti memang gitu. Kayak gini memang contohnya udah itu. Kalau misalkan dia bilang ini bukan,
Udahlah Bapak, nggak usah deh ngelang. Saya udah tahu semuanya kok. Lagi pelan Bapak itu cuma pura-pura doang kan? Bapak itu sengaja kan memeras kakak saya gitu, hah? Bapak jangan macam-macam sama saya. Saya akan kasih bukti ini kepada pihak berwajib kalau Bapak masih juga meneror saya dan kakak saya. Saya tidak segan-segan untuk melaporkan Bapak. Kalau Bapak berani-berani memanggil orang Bapak untuk dari manapun juga, pokoknya saya tidak akan membayar. Saya tidak peduli Bapak dari pihak manapun, pokoknya saya tetap akan memberikan bukti ini kepada pihak yang berwajib. Kalau Bapak masih juga meneror saya dan kakak saya tentang pinjaman online ini, saya tidak akan segan-segan untuk memberikan bukti ini kepada pihak kepolisian. Kalau Bapak tidak mau kena imbasnya dari saya minta Bapak ganti rugi. Dan saya tidak mau tahu itu harus dalam kurun waktu 3 hari Bapak harus bayar kembali. Dan pastinya gue yang pasti nanya. Saya minta 5 miliar. 5 miliar itu adalah uang paling banyak dan gue butuh banget. Lalu pasti dia bentak kayak ini. Anda pasti dia bentak anjang macam-macam dengan saya ya. Pastinya dia ngomong kayak gitu, Anda jangan macam-macam dengan saya. Saya itu punya orang dalam loh. Saya tidak peduli Bapak punya orang dalam atau enggak. Saya tidak peduli. Kalau Bapak tidak mengganti rugi atas apa yang Bapak lakukan terhadap kakak saya tidak segan-segan akan memberikan bukti ini kepada pihak kepolisian. Dan saya tidak main-main. Jadi Bapak jangan bersikap arogan terhadap saya. Saya lebih arogan lagi kalau Bapak masih melakukan kayak gini. Bapak sudah memeras kakak saya dan ini sudah ada buktinya. Dan saya pikir itu sudah cukup. Pokoknya Bapak bayar atau enggak. Saya tidak mau tahu Bapak dari mana dapat uangnya. Saya tidak mau tahu. Dan saya akan tetap kirimkan bukti ini bukti chat antara Bapak dengan saya ke pihak kepolisian. Jadi Bapak jangan macam-macam kepada saya. Bapak pikir saya takut? Bapak pikir saya takut dengan ancaman apa yang Bapak lontarkan kepada saya? Kalau Bapak tidak mau kena masalah, bayar 5 miliar itu kepada saya. Suka atau tidak Bapak harus bayar. Kalau tidak, saya akan tetap melaporkan ini kepada pihak yang berwajib. Dan itu sudah keputusan saya. Dan saya tidak akan menarik lagi ucapan saya. Jadi gitu guys. Makanya gua tuh yang udah benar-benar mengancam. Bayangin aja kakak gua ada diperas. Ditipu lah, mau ini minta itu minta ini. Diperas banyak banget dari nomor lain, dari pihak aplikasi pinjaman online manapun. Dan itu nggak cukup bagi apa? Gua udah kasih tahu ya pada kalian semua supaya tuh hati-hati. Hati-hati banget lah, jangan sampai ini terjadi pada kalian semua guys. Kalau sampai terjadi, waduh bisa bahaya banget tuh. Sampai lu ditelepon lagi orang kayak rentenir atau debt collector apalah gitu lah, pokoknya mereka panggil lah. Yang jelas itu benar-benar harus ditindak secara tegas. Pokoknya kasih bukti yang lu dapat dari pemeras tersebut dan lu kasih bukti itu dan serahkan itu ke polisi. Ini kasus ini udah ditangani oleh pihak kepolisian dari Jakarta sana. Dan kakak gue sudah melapor ke sana juga. Gue hanya tinggal menunggu panggilan aja gitu. Gue hanya tinggal panggilan untuk mastiin gimana prosesnya. Jadi gue akan kumpulin banyak bukti tentang chat apa segala macam gitu. Jadi gue nggak bakalan worry lagi lah gitu.
sekerasnya orang itu pastilah bakal ketahuan. Janganlah bersikap so arogan. Sikap arogan lu tuh nggak ada siapa yang peduli. Lu mau siapa ke, lu mau preman kayak apa ke, gue nggak peduli. Jangan mentang-mentang lu tuh punya kuasa yang lebih besar atau punya, ya gitulah pokoknya. Jangan mentang-mentang lu punya kuasa besar lu seenaknya semena-mena gitu. Lagian orang tuh lama-lama bisa benci sama lu. Gua cuma nyatiin buat kalian semua ya. Buat kalian semua yang merasa diri kalian itu udah, diri kalian tuh yang kayak kriminal segala macam tuh, jangan lagi gitulah. Kalau lu benar-benar mau dapat masalah, ya silakan aja. Lagian juga siapa yang peduli? Siapa yang peduli lu bikin masalah, lu bikin ini itu, bikin onar ini itu. Siapa yang peduli? Biarin aja lu. Biarin aja. Silakan aja lu mau mati kek, lu mau apa kek. Lagian siapa yang peduli? Lagian juga itu salah lu sendiri. Lu salah lu sendiri, makanya jangan bersikap so arogan. Jangan mentang-mentang lu jadi bos, ngatur ke semuanya. Lu pikir ini tanah nenek moyang lu. Enak aja, lu tuh bukan sendiri cuy. Lu tuh ada orangnya yang di situ yang lihat. Jadi jangan mentang-mentang lu jadi mentang-mentang tanah semua di dunia ini punya lu. Bikin malu aja. Gua siapa di bener banget. Ya guys, gua tuh ya pernah ngelihat kejadian yang bikin kayak apa tuh ya, memalukan banget lah. Seperti hanya kayak menghina agama lah, menghina agama, menghina presiden lah, apalah gitu, menghina yang berhubungan dengan kayak politik segala macam gitu. Bayangin aja gua nggak begitu suka loh kalau mereka kayak gitu. Seperti aja menghina agama gua. Itu aja bener-bener bikin gua kesel. Gua setiap hari ya kadang-kadang ya, gua pikir orang ini udah gila apa nggak waras. Mentang-mentang aja dia seenaknya itu ngubah-ngubah agama orang lain, menghina agama itu dia cara dia lontarin kata-kata kotor lagi, ini itu anjing lah, babi lah, segala macam kayak gitu. Buset dah mati gua. Lagian ngapain juga sih mau hina agama orang lain, ha? Apa lu nggak mau masuk neraka? Apa lu nggak takut masuk neraka? Kalau nggak mau masuk neraka, mendingan lu tuh baik lah kepada orang lain, jangan lah gitu hina. Lu tuh kelihatan kayak sok banget gitu ya, sok jadi bos. Lu pikir lu tuh siapa? Hah? Lu pikir cuma lu doang yang bisa kayak gitu? Orang lain juga bisa, tapi lebih arogan daripada lu. Jangan lu mentang-mentang udah sih kepunya siapa kayak gitu, udah esenaknya gitulah. Makanya guys, gua tuh cuma ngingetin guys, buat kalian semua yang punya masa gituan, misalkan lu tuh kayak punya cerita lah gitu, dimana lu tuh melihat orang itu menghina agama segala macam tuh sharing aja ke komen gua, share aja ke komen kalau di bawah ini, jadi biar gue tahu lah gitu pengalaman kalian tentang apa gitu ya. Memang gue ingin tahu tentang perasaan kalian tuh setelah agama lu tuh dihina-hina gitu, kayak dengan kata-kata jorok lah segala macam kayak gitu. Bayangin aja memang kasus ini benar-benar sudah kelewatan, dan itu benar-benar harus ditanganin. Gua gak akan biarin ini terjadi. Gimana pun juga gua harus laporin. Suka atau tidak gua tetap harus laporin. Ini menyangkut nama gua dan juga kakak gue. Dan itu benar-benar udah kelewatan banget. Dari nomor ke nomor udah nanyain kakak gua melulu. Bisa nggak sih mereka tuh, mereka tuh seperti anak-anak orang-orang idiot yang nggak punya otak ya. Gue ada posting ke Facebook dan ini memang bikin gue marah banget. Gue ada posting yang biar mereka tuh tahu. Bahkan gue tuh nggak suka banget
Mereka tuh ngapain sih bawa nama gua? Mereka tuh pikir mereka tuh siapa, ha? Emang gua bisa bayarin semua utang kakak gua tuh ke pihak mereka, pihak sana? Gila, gua bilang, aduh. Sekarang aja nih Gi ya. Narkoba itu hukumannya hukuman mati. Pembunuhan hukumannya hukuman seumur hidup. Lu pilih aja salah satu. Kalau lu dari salah satu, kalau lu merasa diri lu udah pakai narkoba, kalau diri lu merasa udah membunuh orang lain gitu. Aduh. Sadar bro. Luna ini udah berubah banget. Dan lu masih aja, orang-orang lu semua tuh masih kayak udah pikiran kayak anak kecil gitu. Kayak apal gitu semuanya gitu. Tapi tolonglah bro, janganlah gitu. Karena kan lah tuh udah tahu lah. Kita tuh harusnya tuh tahu buat kalian semua itu ya punya potensi diri. Mendingan aja jangan tergiur oleh orang gituan lah. Kalau udah tersinggung itu hal yang biasa lah. Karena itu bisa terjadi pada siapapun. Gua aja tersinggung. Gua seperti dikata aja udah tersinggung, langsung gua hajar tuh orang. Ya bener. Itu gak main-main, gua hajar tuh orang saya menghina gua. Waktu itu pernah di sekolah gua tuh sebelum gua lulus ya, gua pernah menghajar salah satu anak ya. Dia tuh ngatain gua dulu, ngatain gua gitu, ngejek gua gitu. Sampai gua nggak punya pilihan lain selain gua lontarkan bokah mentah gua ini ke wajahnya. Ke pipi langsung gua hajar gitu. Dan itu benar-benar bikin gua kesel, bikin gua marah. Gak bayangin aja gua tersinggung gara-gara gitu. Gua terpaksa lakukan ini karena udah cukup banget. Itu bikin gua marah. Dan itu benar-benar bikin gua benar-benar sakit hati banget. Teman gua aja bilang dia udah berubah. Tapi gua tetap gak percaya. Mereka bilang tuh gua tuh suzon dengan orang lain lah. Halah bodoh amat, terserah gue. Gue mau pikiran negatif kayak positif kayak terserah gue. Asal gue. Lagian dia udah bikin gue kesel banget udah. Dan itu sampai sekarang masih teringat dalam di pikiran gue. Itu aja. Jadi ya guys, pokoknya apa ya gini ya. Sekarang ini gue nggak tahu lagi mau ngomong apa, dan itu benar-benar bikin gue stres setiap hari. Pertama gue tuh harus ngurusin ayah gue. Pertama gue tuh cari cara supaya ayah gue tuh bisa jalan lagi gitu. Jadi buat kalian semua ya, sorry ya, sebelum itu sorry banget ya kalau gue bersikap kayak keras gitu. Gue bukan maksud menghina agama kalian, gue bukan maksud apa-apa ya. Cuma harus hati-hati aja. Daripada agama kalian jadi target sasaran orang ini kalau dihina dengan tulisan ini, tulisan itu, kalau ngomong kata-kata jorok ini, kata-kata jorok itu. Lo gak mau kan? Kalau nggak mau makanya harus hati-hati. Dan itu benar-benar kayak lo ya apa itu? Pokoknya harus hati-hati buat kalian semua ya guys. Oh ya sorry banget tadi itu ibu gua buka pintu gitu. Maaf ya sekali lagi. Jadi ya itulah guys. Gua tuh ya apa tuh cuma ngingetin kalian semua lah gitu supaya berhati-hati lah kalau dapat nomor kayak gini ya tuh harus cek tuh bener nggak dari pinjaman online. Takutnya tuh malah seperti kayak penipuan. Gua nggak mau loh. Gua nggak mau banget lu buat kalian semua tuh ditipu sama nomor-nomor kayak gituan. Misalkan lu punya uang ya, tapi mereka tuh morotin dengan cara yang kayak licik banget. Kayak meras gitulah. Misalkan lu tuh udah bayar kira-kira sekitar 5 juta gitu ya, contoh ya doang. Tapi hari kemudian tuh belum lama lagi mereka tuh malahan kayak seperti ada kayak alasan kecelakaan atau apa gitu. Dia mintanya 4 juta atau 3 juta gitu. Bayangin aja udah mau bayar dia gitu, terus yang jadi pertanyaan tuh 2 jutanya buat apaan? Pernah kejadian ini. Pernah ini ya, gue kenal salah satu ibu kos ya, waktu itu gue tinggal di Jakarta. Dia tuh pernah menceritakan gue tentang kejadian penipuan gitu. Dia tuh seperti kayak gini ya.
buat kalian semua tuh denger ya, batang baik-baik nih guys. Jadi ini gini, ibu kos ini adalah salah satu di mana gue tinggal di sana, dan dia cerita kepada gue tentang bahwa dia itu udah ditipu. Dia katanya mau ngekos di tempat gua itu di sana, di Alam Sutera Harmoni di nomor 6. Nah, di situ itu memang rencananya katanya mau ngekos lagi tuh apa-apa. Orang ini udah transfer sekitar 5 juta. 5 juta atau berapa gue juga gak tahu, gue udah lupa. 5 juta terus transfernya itu udah kayak seperti berhasil gitulah. Dan dia kasih bukti transferan gitu. Nah, yang paling kaget, tiba-tiba dia bilang sama gue kayak gini. Dia bilang kayak gini. Dia malah gini foto kayak dia kecelakaan gitu. Tapi yang paling gue curiga itu dia malah minta sekitar 3 juta. 3 juta untuk bayar atas kecelakaan ini. Itu gak aneh apa? Bagi gue tuh udah aneh banget. Padahal belum selesai apa-apa transaksi kayak gitu, tiba-tiba ada kejadian kayak gini. Apa nggak curiga guys? Apa kalian nggak curiga tentang kejadian kayak gitu? Dia vote kayaknya sih orang ini ya guys, tuh kayak nelponnya tuh kayak bukan orang yang sama. Dia ngirimnya tuh foto itu kayak beda banget, alias copy punya orang lain. Bukan copy sih, mereka ngambil dari dimanapun lah, dari Facebook siapa gitu, dia ambil gambar terus dia malah kirim ke situ, seolah-olah orang itu benar-benar kena aduh, sorry ya, mulut gua tuh nggak bisa ngomong dengan jelas. Sorry. Orang itu seolah-olah tuh kena kecelakaan beneran, dan itu bikin ibu kos yang gua tinggal itu curiga banget. Dia udah nunjukin gua bukti chat semuanya itu udah tunjukin ke gua. Dia tunjukin ke gua, guys. Dan itu sudah gua tahu. Makanya gua dalam hati gua tuh benar-benar curiga banget. Ini orang tuh sebenarnya mau niatnya apa sih? Zaman sekarang ini ya guys, penipuan itu udah marak banget. Gak cuma kepada siapapun, tapi juga untuk kepada orang lain lagi tuh. Pokoknya tuh penipuan tuh udah benar-benar ada undangannya. Apalagi pemerasan juga ada undang-undangnya guys. Undang-undang KUHP. Kalau itu dilanggar maka 5 atau 6 tahun penjara itu bisa jadi buat lu. Buat mereka semua yang masih kayak gitu meras duit dengan cara gitu. Dapatin duit aja dengan cara haram kayak gitu. Bayangin aja guys. Gila temen gua. Cara apa kayak gitu? Cara haram. Cara yang gak benar itu. Dapatin uang dengan cara menipu. Dapatin uang dengan dapatin uang orang lain dengan cara mencuri. Buset dapatin gua. Iyalah, melakukan penipuan sekalian dengan pemerasan gitu. Itu gak curiga apa? Itu benar-benar kayak benar-benar deh sumpah, ini orang udah kelewatan banget guys, udah kelewatan banget. Terus gue sih gak akan ngomong banyak tentang ini, dan itulah sampai gue bilang ke ibu kos gue, bu nanti makanya hati-hati bu, hati-hati kalau kejadian ini udah marah banget. Dia udah nunjukin banyak foto, kira-kira 2 atau 3 gitu ya, 2 atau 3 atau 4, gue juga udah lupa, tapi dia nunjukin semuanya. Yang jelas itulah harus hati-hati. Saya tuh ya, gue waktu itu tau nggak dari mana gue dapat informasi kayak gitu. Pertama, waktu itu gue ada makanan, kebetulan gue makan ya, biasanya gue masak gitu di belakangnya. Kebetulan gue dengar mereka tuh berbicara tentang ketipuan, ya penipuan gitu, karena ibu kos gue nih udah ditipu banget gitu. Dan seperti tadi gue bilang, gue nggak tahu memang gitu 5 juta ada transfer terus tiba-tiba minta 3 jutanya balik lagi karena kecelakaan apa segala macam. Bagi gue itu adalah sebuah trik ya. Itu adalah trik dimana orang tuh mau sengaja gak bayar gitu. Bukti transfernya aja udah dia kasih ke gue,
5 juta gitu. Tapi malahan dia minta kembali sekitar 3 juta. Apa gak curiga guys? Apa lo semua gak curiga tentang kejadian kayak gitu? Bayangin aja, ibu kos gue tuh ditelepon dengan nomor itu ya pertama. Tapi kemudian tiba-tiba dia malah kayak dia dapetin kayak nomor lain gitu. Nomor lain tuh kayak seperti pura-pura kecelakaan inilah segala macam. Kan aneh. Bagi gua tuh asli tuh bener-bener aneh guys. Aneh banget, dan itu bikin gua curiga kenapa gitu ya. Dan itu kayaknya di telepon kok suaranya kok lain banget gitu. Bukan orang yang sama ya guys. Bukan orang yang sama, benar. Dan ini ya dimanapun juga tuh harus kak, gue pasti bilang, kayaknya ibu harus lapor ini ibu harus lapor tentang kejadian ini. Katanya sih sama takutnya saldo tuh dicuri lah gitu, saldo dari BCA dicuri apa gitu lah pokoknya. Gua sih apa ya, buat kalian semuanya ya, hati-hatilah. Gua sekali lagi ya, gua kasih tahu kepada pihak pinjaman online apapun buat kalian semua ya. Gua nggak akan bayar dan gua nggak akan mau peduli lagi. Lu jangan gangguin gua, lu jangan gangguin kakak gua, dan lu juga jangan kasih ancaman apapun terhadap kakak gua. Termasuk lu juga jangan berani sikap arogan terhadap kakak gua. Lu jangan macam-macam, kalau enggak lu akan merasakan akibatnya. Dan itu sudah terbukti dari chat yang lu lakuin terhadap gue. Gue udah chat dengan lu semua dan itu sudah terbukti. Dan bukti ini sudah ada di handphone gua. Jadi lu jangan macam-macam. Kalau lu macam-macam, ini semua bakal gua kasih ke pihak yang berwajib. Apapun dari pihak manapun pinjaman online itu, gua nggak akan peduli. Jadi jangan main-main. Jangan kira gua takut untuk ngelakuin kayak gini. Jangan kira. Nah itu aja lah guys. Pokoknya gini ya. Pokoknya gua nggak akan mau tahu lagi. Gua akan minta ganti rugi sebesar 5 miliar kepada orang yang sudah memeras kakak gue dan sudah mencuri uang gue, ditipu, ibaratnya ditipu sampai hilang 7 juta. Dan itu benar-benar bikin gue jengkel banget, dan itu harus ditindak secara tegas dan pokoknya lugas dan tegas dan lugas gitu. Apapun lah pokoknya gitu. Pokoknya gua nggak mau tahu, dan gua harap kasus ini selesai, dan gua gak mau tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya. Jadi buat kalian semua ya guys, harus hati-hati. Pokoknya ini sudah marak banget, dan itu benar-benar kayak seperti kayak aduh, ngomongnya aja udah susah banget guys. Pokoknya itulah. Jadi pokoknya harus hati-hati. Kalau misalkan lu dapat nomor kayak gituan, lu dapat kayak nomor dari pihak pinjaman online manapun, segera laporkan dan langsung blok aja. Lu screenshot dulu sebelum lu blok, screenshot dan kasih bukti ini kepada pihak yang wajib, bahwa serta kasih rekaman suara gitu pembincangan lu dengan dia. Jadi ibaratnya ini bisa jelas bahwa lu tuh asli ditipu. Jadi buat kalian semua hati-hati ya guys, hati-hati banget. Penipuan itu bisa terjadi di mana aja, kapan saja, di mana saja. Jadi lu harus hati-hati. Segala apapun yang ditawarin oleh orang tersebut, jangan percaya dulu. Don't trust to anyone. Don't trust to them. Okay? Jadi pokoknya kalian tuh harus hati-hati lah guys. Pokoknya apapun yang terjadi gini, gue akan kasih tahu sekali lagi, jangan tergiur dengan apapun, termasuk narkoba juga jangan lu terima. Dari kurir manapun juga lu jangan terima, karena itu malahan bisa bikin lu dalam masalah besar, dan lu akan dijauhin oleh orang-orang, semua orang-orang, termasuk gue juga. Jadi itu kenapa gue bilang jangan coba-coba pakai narkoba. Ya itu sudah pasti. Jadi buat kalian semuanya, please ya, buat kalian semua tuh hati-hati loh. Pokoknya apapun gini, jangan tergiur lah.
jangan tergiur dengan apapun gitu, termasuk kayak narkoba, gak baik loh. Oke, itulah aja, gue gak akan bahas ini lagi. Dan buat kalian semua yang merasa merasa dirugikan oleh pinjaman online yang tiap hari nerorin lu segala macam gitu tentang bayar hutang ini, bayar hutang itu, pokoknya lu segera laporkan ini ke pihak yang berwajib, kasih buktinya, dan mereka akan lakukan proses di sana. Jadi tenang aja, selama lu punya bukti tersebut mereka akan percaya. Nah, jadi buat kalian semua tuh hati-hati lah guys. Pokoknya para penipu tuh udah merajalela loh, banyak banget. Sekarang gua nggak tahu lagi harus ngomong apa. Dan itulah gua harus bersihin nama gua supaya gua nggak terlibat lagi dari kejadian ini. Oke, itu aja guys. Terima kasih ya sudah nonton. Thank you so much again to watching my video. I'm sorry, I really apologize when I saying something really weird things. Maybe I'm really angry, may I'm mad, but that's why. But I want to helping my big sister because she's in a trouble or something like that. You know, I can do anything if she. I can do anything if she just already in a serious trouble. So anyway guys, thank you so much again to watching my video. I hope you guys really enjoy your day and stay safe everybody. Be careful because there's so many crazy people, lying people, and any people is trying to steal everything from you. And of course, stay alert. That's it. Pokoknya jauhi orang-orang berbahaya yang coba-coba orang berbahaya yang coba-coba untuk bikin lu susah gitu, bikin lu dalam masa besar lah gitu ibaratnya. Oke, itu aja guys. Aduh, gua udah capek banget memang. Pokoknya hati-hatilah, gini aja lah, gua tuh ibaratnya nggak mau bahas ini lagi. Jadi pokoknya hati-hati aja. Jadi buat kalian semua thanks again buat kalian semua, thank you again. Berdoalah pada Tuhan semoga ini tak terjadi pada kalian semua, dan pokoknya stay safe lah gitu. Oke, sampai di sini dulu, dan gua akan ketemu lagi kan di lain waktu ya guys. Jadi tetap update dengan video gua, dan gua akan upload lebih banyak lagi. Jadi yo, sampai jumpa and peace.